Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik pemirsa, jangan lupa like and subscribe. Kali ini kita akan menyampaikan beberapa hal yang sangat penting untuk memulai bagaimana kita punya bisnis tani, ya, yaitu kita memulai pembibitan atau penyemaian, di mana video sebelumnya saya sudah membuat, yaitu bagaimana meletakkan bibit, ya, meletakkan bibit di polybag yang ukuran 12 atau 15 seperti ini, ya. Dan kali ini kita bagaimana bisa menentukan ini perlu disiram apa tidak. Memang kalau kita bikin rata-rata, itu rata-rata per 2 hari atau per 3 hari disiramnya. Namun jangan ukurannya seperti itu. Ukurannya adalah ada caranya, yaitu kita meraba, gitu ya. Yang ini sebagai, di sini ada Pak Willy pemegang kameramen, ya, kameramen Kang Jamil, ya, sebagai petani yang membantu saya, petani milenial, ya. Nah, jadi meraba dengan tangan itu adalah untuk bagaimana kita bisa menentukan kelembaban, pemirsa, kelembaban. Jadi kelembaban ini sangat penting yang ada pada media tanam, itu ya, ya kameramen ya. Ya. Gitu. Nah, kelembaban ini penting adanya untuk menjaga tanaman itu tetap terjaga, tetap bisa subur, bahkan ketika masih benih, ketika masih rimpang, ya kan, ini masih rimpang di dalamnya. Maaf, saya kasih tahu aja lah yang satu ya. Nih, saya congkel aja, ya, ini contoh. Ini masih rimpang pemirsa. Oke, ini perlu kelembaban yang cukup, ya. Nah, bagaimana cara menentukan kelembaban? Yuk kita ke sini kameranya. Oke. Nah, pertama misalkan ini semuanya udah ada di dalam, ya. Ya, Willy ya, perhatikan ya. Oke. Kan ini kita tekan lagi, pemirsa, kita kembalikan lagi. Misalkan seperti ini, ya. Nah, caranya adalah kita curugnya telunjuk atau kelingking, ya. Kalau telunjuk Anda besar kayak jempol, ya, ya jangan juga pakai kelingking. Kalau saya karena pas takdirnya Allah takdirkan telunjuk saya kecil, ya. Jadi ditojos, di apa? Dicolok, ya, dicolok pemirsa. Tahu di situ ya, jelas kamera ya. Dicolok sampai kedalaman seukuran kedalamannya si rimpang, ya, diperkirakan ambil tengah-tengah sampai habis colokan tangan kita. Seperti ini ya, tuh kelihatan ya, sudah kelihatan. Nah, tuh ya, hati-hati jangan salah colok ya. Mata orang dicolok repot ya, atau bujur sapi dicolok, ulahnya pasti lembabnya. Eta bujur hayam. Aduh puntennya pemirsa ya. Oke, lanjut. Gimana heureuy-nya. Nah, eta geus dicolok gitu. Katingali. Nah, ieu. Kering leh, kering teh masih lembab kan? Nah, kering. Iya. Eta serian teh kanu hayam nyolok. Aya dogna eueuh kitu nya. Aduh. Tah, sanggeus dicolok eta kieu, katingali. Si Willy seri bae. Aduh. Eta katingalna kering. Berarti ini butuh penyiraman. Ya. Ketika sudah dicolok terlihat kering, jangan di tengah-tengahnya, kasihan rimpangnya kena nanti. Tapi ada di sisi, ya, ada di sisi pinggir lah. Yang penting tidak mengganggu rimpangnya. Ya, kalau udah ada akarnya gimana, Mang? Gitu kan? Sebenarnya dengan cara melihat saja sudah cukup. Orang udah tahu ini kering dengan cara seperti ini juga. Karena biasanya di rata-ratain memang kering itu di antara 2 sampai 3 hari. Cuman untuk meyakinkan ya pemirsa yang di rumah, ini dicolok, kemudian ini kelihatan kering nih, ini kering ya.
biasanya nih ada lembab-lembabnya atau kerasa di sini tuh adem gitu ya. Parah si Willy, mikirnya kemana? Kali yang ayam ya. Sekajeng biasa ya tang. Ayamna loba jadi periksa endogna maksudnya ayam endogan teu. Kitunya geus tah. Lamun gitu geus kieu ayana kering kieu ayana memang ieu pas memang ini udah 3 hari pemirsa ya. Ini udah 3 hari. Yuk kita kembali lagi kamera ke posisi yang normal. Baik, jadi kita sediakan air. Yuk segini sekarang air ini 1 ember insya Allah cukup untuk ada 200 tanaman ya pemirsa. Ini sekitar harusnya ini 10 liter ya, 10 liter cukup untuk 200 insya Allah ya. Ini sekitar kayaknya saya lihat ada 8 liter ya, kurang 2 liter lagi nggak apa-apa ya. Kita praktekin aja langsung dulu ya. Jadi kita langsung penyiraman dengan menggunakan air biasa, jangan air pump. Air sumur lebih baik, air hujan juga baik, tapi air hujan harus didiamkan dulu dalam sehari ya. Kan banyak hujan nih, misalkan ditampung aja air hujan itu bagus untuk menghindari juga pemborosan listrik, betul tidak? Betul. Ya. Nah jadi pemirsa kita juga harus selain air ya, biar nggak lupa sekalian saya jelaskan bahwa media tanam ini untuk penyemaian harus diperhatikan pemirsa. Yaitu pertama untuk penyemaian ya Will, ini tuh bahannya adalah kokopit ya. Kokopit tahu? Oke, perbandingannya bisa 1:1 saja. Jadi kokopit 1 misalkan kebutuhannya 1 karung, berarti 1 karung kokopit, 1 karung sekam bakar ya. Yang ketiga adalah pupuk kandang atau yang disebut kotoran hewan kambing. Kalau saya pakai kotoran hewan kambing, cukup 3 itu aja ya. Kalaupun mau yang lainnya tambah pasir misalkan boleh, silahkan ya. Nah contohnya, ini contohnya pupuk kandangnya kambingnya. Ini yang belum terurai ya, tapi sudah matang, sudah masak ya. Ini sudah empuk sekali tuh. Ini banyak yang masih ada yang belum terurai, contohnya ini nih. Tuh kambing ya, sudah tidak bau kalau kita cium pemirsa tuh. Sudah tidak bau ya, coba dicium mau pemirsa. Tidak ya, iya gitu ya. Jadi sudah fermentasi. Oke baik pemirsa, yuk kita akan lakukan penyiraman pemirsa ya. Seperti apa penyiramannya, lanjutkan. Ya ini demikian berikut cara penyiraman dengan cara dikocor, dihati-hatikan ya. Nah untuk pertama kali di hari berikutnya, maaf ini kan hari yang kedua penyiraman, boleh air saja boleh. Nanti di seminggu sekali dengan menggunakan campuran air bawang merah ya. Jadi ini air siraman ini ya, sambil menyiram itu dicampur dengan bawang merah pemirsa ya. Blenderan bawang merah itu bisa 5 siung atau 10 siung gitu untuk 10 liter air. Nah untuk kali ini saya murni air saja ya. Dan berikutnya juga saya akan nanti penyiraman menggunakan campuran B1 yang biasa digunakan untuk vitamin-vitamin manusia yang dikonsumsi oleh manusia, dan itu pun aman bagi tanaman, tidak mengandung kimia ya yang berbahaya pastinya. Jadi buat tanaman pun jadi nggak jadi masalah ya. Dan itu bisa per seminggu sekali pemirsa ya, penyiraman menggunakan B1 dengan campuran air ya. Nah cara penyiramannya diperkirakan 1 polybag ini sebanyak 200 sampai 250 ml ya, seperti itu. Jadi setengahnya ini, atau bisa ditandai, coba ini, coba sini. Nah ditandai, coba ya, dengan bismillah sambil bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah lebih cepat nggak apa-apa ya. Memang ini agak dalam pemirsa ya, jadi sampai ngucur ke bawah. Nah ini udah ya. Nah ini jadi sampai ngucur ke bawah. Ini cukup sampai dia itu airnya benar-benar menetes ke bawah. Jadi
agar tujuannya bahwa si air ini benar-benar merasuki, ya, mengisi ruang-ruang yang kosong yang ada di media tanam. Nah, atau kita bisa menggunakan alat. Nah, seperti ini nih yang Kang Willy lakukan nih. Ya, itu bisa kayak gitu, lebih cepat ya. Nah, ini seperti ini. Ya, dipastikan sampai ke bawah ya. Sambil bersolawat Kang Willy. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, gitu. Nah, kalau ini kan turunannya udah lembut tuh. Kalau itu kan kasar. Jadi memang harus pelan-pelan ya Kang Jamil ya. Nah, ini kan agak kasar turun airnya, jadi harus hati-hati. Kalau ini kan lembut. Kurang setik deh, dia boleh, terserah. Mangga. Oke pemirsa, demikian cara pemeliharaan bagaimana penyiraman ya. Bagian dari bagaimana kita memelihara sebaik mungkin tanaman kita, yang insya Allah tanaman itu adalah makhluk Allah, makhluk hidup ya. Kita juga harus merawat dengan baik, dengan cara manusiawi, bukan ya, berarti kalau manusia kan manusiawi, kalau tanaman berarti tanamawi. Oke, dengan cara baik itu aja ya. Demikian, jangan lupa like and subscribe. Semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.